Bab 392. Bunuh saja. Itu adalah panggilan telepon dari Alfredo. Meskipun hanya beberapa kata saja, tapi Jerry marah akan hal ini. Sebuah keluarga kelas atas di Provinsi Nanyang baru saja dihancurkan oleh Asosiasi Bela Diri. Provinsi Nanyang adalah provinsi tetangga Provinsi Jiangping, lalu kedudukan keluarga yang baru saja dihancurkan di Provinsi Nanyang setara dengan kedudukan keluarga Han di Jiangping. Sebuah mobil hitam melaju dengan kencang menuju ke Provinsi Nanyang. Kediaman keluarga Zhu Provinsi Nanyang. Sebuah kediaman mewah berada dalam keadaan yang terang. Ruang rapat kediaman itu sudah dipenuhi oleh para pemimpin keluarga besar di Provinsi Nanyang. Selain pemimpin keluarga kaya Provinsi Nanyang, juga ada dua orang dari Provinsi Jiangping. Mereka adalah Alfredo dan Sindarta. Setelah keluarga Ning dan keluarga Meng dari Jiangping dihancurkan, tiga keluarga besar di provinsi itu hanya tersisa keluarga Han saja. Keluarga Chen adalah keluarga nomor satu dari tiga keluarga itu. Mereka meminjam reputasi Jerry sebagai penguasa Jiangping untuk menjadi keluarga nomor dua di Provinsi Jiangping. Semua pemimpin di sana memegang undangan berlapis emas. Jika Jerry ada di sana, dia pasti tahu kalau undangan ini sama seperti undangan yang diberikan Asosiasi Bela Diri kepadanya. Keluarga Hu dihancurkan oleh Asosiasi Bela Diri. Bagaimana menurut kalian tentang masalah ini? Orang tua yang duduk di kursi utama melihat ke arah semua orang dan bertanya dengan suara berat. Dia adalah Riko Zhu, mantan kepala keluarga Zhu. Jika bukan keluarga Hu yang dihancurkan, dia tidak akan turun tangan sendiri untuk memimpin rapat hari ini. Keluarga Zhu adalah keluarga besar nomor 2 Provinsi Nanyang. Sekarang keluarga Hu sudah dihancurkan, jadi keluarga Zhu yang menjadi penguasa. Pak Riko, kelihatannya Asosiasi Bela Diri sengaja menyerang Provinsi Nanyang. Dia menghancurkan keluarga Hu sama saja dengan memberikan peringatan pada kita. Seorang pria parubaya berwajah lokal berdiri terlebih dahulu, lalu melontarkan pendapatnya. Apa yang dikatakan oleh pemimpin Wang benar, berita keluarga Hu tidak menaati aturan hanya sebuah alasan Asosiasi Bela Diri untuk mengendalikan Provinsi Nanyang. Pemimpin keluarga Hu adalah orang yang begitu lembut, bagaimana mungkin dia ada masalah dengan Asosiasi Bela Diri? Asosiasi Bela Diri benar-benar keterlaluan. Setelah ada yang buka suara, seketika ruang rapat yang besar itu dipenuhi dengan amarah dari semua orang. Pemimpin Han, bagaimana menurut Anda? Setelah semua orang diam, Riko melihat ke arah Alfredo dan bertanya padanya. Alfredo memasang wajah yang dingin, lalu berkata, kemarin Asosiasi Bela Diri baru saja membagikan undangan kepada kepala keluarga besar Provinsi Jiangping. Mereka ingin mengadakan pertemuan bela diri pada tanggal 15 Agustus untuk memilih penguasa bela diri Jiangping. Hari ini keluarga Hu di Provinsi Nanyang telah dihancurkan, lalu Asosiasi Bela Diri juga membagikan kartu undangan kepada para pemimpin keluarga besar Provinsi Nanyang dengan materi yang sama. Satu-satunya hal yang berbeda adalah mereka ingin memilih penguasa bela diri Nanyang. Berarti ambisi Asosiasi Bela Diri kali ini adalah ingin menguasai Jiangping dan Nanyang. Jika kita tidak bisa mengatasinya, mungkin kedepannya kita akan menjadi budak Asosiasi Bela Diri. Kalau Asosiasi Bela Diri menantang dua provinsi keluarga besar, maka kita harus bekerja sama untuk melawannya. Kata-kata Alfredo seperti pil penenang bagi kepala keluarga besar Provinsi Nanyang. Sindarta juga ikut berkata, apa yang dikatakan oleh pemimpin Han benar, kita harus bekerja sama untuk melawan Asosiasi Bela Diri agar mereka tahu kalau kita bukanlah hewan mangsaan siapapun. Alasan Riko mengundang Alfredo dan Sindarta karena ingin mendengar mereka mengatakan ini. Pemimpin Han dan pemimpin Chen sangat murah hati. Aku mewakilkan semua keluarga besar Provinsi Nanyang berterima kasih pada kalian berdua. Riko langsung berdiri dan berterima kasih pada mereka berdua. Pemimpin Zhu, Anda terlalu berlebihan, semua ini karena Asosiasi Bela Diri terlalu kejam, jadi kita harus bekerja sama. Kata Alfredo. Oh ya, kapan Tuan yang penguasa Jiangping akan datang? Riko tiba-tiba bertanya. Alfredo dan Sindarta hanya perwakilan keluarga besar Jiangping,
Tapi penguasa Jiangping adalah orang yang paling dia tunggu. Alfredo melihat jam tangannya, lalu berkata, jarak dari Jiangsu ke kota selatan sejauh 150 km lebih. Jika tidak macet maka kita akan menghabiskan waktu 2 jam perjalanan, seharusnya Tuan yang sebentar lagi sampai. Tapi apakah seorang anak muda yang berumur 20-an tahun pantas dipanggil penguasa Jiangping? Lalu tiba-tiba terdengar suara ejekan, menurut aku bukankah penguasa Jiangping hanya sebuah reputasi saja? Orang yang berbicara adalah pria parubaya yang mengenakan jubah panjang dan duduk di samping Riko. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang ada di ruang rapat langsung diam dan melihat pria parubaya itu dengan terkejut. Sialan, kamu bilang apa? Alfredo seketika langsung berdiri dan marah besar. Siddhartha juga ikut berdiri, dia melihat pria parubaya itu dengan marah, lalu berkata, aku tidak peduli siapa kamu, yang jelas kamu harus minta maaf karena berani menghina Tuan Yang. Suruh aku minta maaf. Pria parubaya itu tersenyum sinis sambil melihat Alfredo dan Siddhartha, lalu berkata, kalian pantas. Kamu. Alfredo sangat marah. Siddhartha juga sangat marah. Lalu dia menggertakkan giginya, berkata, kami adalah tamu terhormat keluarga Zhu agar bisa bekerja sama keluarga Provinsi Nanyang untuk melawan musuh. Tuan Yang adalah penguasa Jiangping, siapa kamu ini? Apakah kamu pantas menilainya? Siddhartha berbicara dengan tidak sungkan. Kamu ini sedang cari mati. Pria berjubah itu berbicara dengan wajah yang serius. Plak. Lalu dia pun menggerbak meja ruang rapat hingga menunjukkan bekas telapak tangan di atas meja. Kemudian muncul retakan di bawah telapak tangannya dan menjalar ke tempat lainnya. Hal ini sangat mengejutkan semua orang. Alfredo dan Siddhartha lebih terkejut. Kekuatan dia sangatlah kuat. Apakah Tuan yang bisa melakukannya? Master Hong, tolong tahan emosi kamu dan hargai aku. Riko akhirnya buka suara. Baik, aku akan mengampuni kalian karena menghargai keluarga Zhu. Master Hong melirik Alfredo dan Siddhartha dengan sinis. Alfredo dan Siddhartha sangatlah marah karena penghinaan Master Hong pada mereka dan sikap yang ditunjukkan oleh Riko. Kelihatannya Riko sedang membantu mereka untuk memohon pada Master Hong, tapi siapa yang tidak mengeri kalau dia sedang menunjukkan kekuatannya pada mereka. Ini adalah kediaman keluarga Zhu di Nanyang. Sepertinya Master Hong adalah master paling hebat keluarga Zhu. Riko hanya menyuruh Master Hong untuk diam setelah dia menghina Alfredo dan Siddhartha. Apakah masalah ini selesai begitu saja? Apakah ini sikap yang diberikan oleh keluarga Zhu setelah mengundang mereka bekerja sama untuk mengalahkan musuh? Hingga saat ini mereka baru mengerti ternyata tujuan keluarga Zhu mengundang mereka kemari sangatlah polos. Kalau Tuan yang belum datang, maka kita tidak akan menunggu dia lagi, ayo kita lanjut membahas masa depan. Riko tiba-tiba buka suara. Keluarga Hu sudah dilenyapkan, jadi keluarga Zhu yang akan mengendalikan Nanyang di kemudian hari. Kata-kata berhasil membuat orang merasa aneh. Masa depan. Alfredo sudah merasakan keanehan dari hal ini, lalu dia langsung bertanya. Riko tersenyum, berkata, pemimpin Han Anda juga tahu 10 tahun lalu Nanyang dan Jiangping adalah satu bagian, aku rasa kita sekarang bisa menyatukan 2 provinsi ini lagi. Alfredo tersenyum sinis, berkata, menyatukan 2 provinsi. Ternyata ambisi Tuan Zhu cukup besar. Riko tertawa, lalu berkata, ini bukan ambisi aku, tapi semuanya berjalan sesuai dengan arus. Asosiasi bela diri ingin melawan keluarga besar 2 provinsi kita, jadi akhir dari semua ini adalah jika bukan asosiasi bela diri yang menang, maka kita yang akan menang. Jika asosiasi bela diri menang, maka tidak ada hal yang perlu kita bicarakan lagi, tapi jika kita yang menang, bagaimana cara kita membaginya? Riko bertanya dengan wajah yang licik. Jiangping tetap akan milik Jiangping, Nanyang tetap milik Nanyang, mau bagi gimana lagi? Kata Alfredo dengan datar. Riko menggelengkan kepala, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Jika anggota keluarga Zhu yang turun tangan untuk mengalahkan asosiasi bela diri, bukankah kami sudah membantu Jinping mengatasi bahaya kali ini?
Rico berbicara sambil tersenyum. Kamu benar-benar sangat percaya diri. Alfredo menyengir, pertemuan bela diri belum dimulai, tapi kamu sudah begitu tamak ingin menguasai Jingping. Kalau begitu apa bedanya keluarga Zhu dengan asosiasi bela diri? Pemimpin Han, tentu saja ada bedanya, kata Siddhartha sambil tertawa. Oh, apa bedanya? Alfredo pura-pura tidak mengerti. Kekuatan asosiasi bela diri jauh lebih kuat dari keluarga Zhu, kata Siddhartha. Haha, ini memang berbeda. Alfredo tertawa besar, kemudian senyum di wajahnya mulai hilang, berkata, oh ya, keluarga Zhu lebih tidak tahu malu dari asosiasi bela diri. Alfredo dan Siddhartha saling menjawab, hal ini berhasil membuat senyum di wajah Rico langsung menghilang. Master Hong pun mulai berdiri, berkata, pemimpin Zhu, aku dari awal sudah bilang tidak perlu bekerja sama dengan mereka, kita hanya perlu membunuh mereka, bukankah hal ini sangat mudah? Bersambung.